Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama aku Halimah, sahabat baik kamu dari Lentera Kehidupan. Oke, kali ini teman-teman aku ingin bahas seputar keinginan. Satu kata yang membuat manusia kadang lupa untuk mensyukuri apa yang ada di lingkungannya. Nah teman-teman, simak baik-baik pembahasannya. Keinginan, satu kata yang membuat manusia lupa dengan caranya bahagia menjalani hidup. Ini menarik teman-teman untuk kita bahas agar kita bisa lebih paham, tidak terjebak dan lebih bijak menyikapi, sehingga hidup kita lebih ringan dalam menjalani kehidupan yang luar biasa dan kembali dengan energi positif yang luar biasa. Dan jika antum-antum bisa memahami ini semua, insya Allah keajaiban akan terjadi. Nah, iya, keinginan. Orang yang tidak memiliki keinginan pasti tidak memiliki tujuan, goal, impian, targetan. Betul ya kira-kira? Sehingga bisa dipastikan hidupnya males-malesan, kerjaannya hanya tidur-tiduran, termenung, tidak memiliki semangat, bahkan hidup seperti air mengalir selalu ke tempat yang lebih rendah. Tetapi bagaimana jika kita balik? Dengan hidup orang yang terlalu banyak memiliki keinginan. Biasanya orang tersebut sulit sekali untuk damai dan sulit untuk menikmati sekitarnya karena di kepalanya hanya ada target, 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 dan target. Deadline selalu mengejarnya sehingga ia kehilangan kenikmatan dan badannya, raganya dia merasa di sini, tapi nyatanya kemana-mana melalang buana. Coba sekarang antum yang lagi lihat video saya, coba deh jewer telinga kanan antum, tarik ke bawah sampai kerasa panas. Gimana rasanya? Sakit nggak? Sekarang jadi sadar ya kalau masih punya kuping. Nah, semenit yang lalu sebelum saya minta jewer kupingnya, sadar nggak kalau kuping antum itu masih nempel di sana? Sadar nggak? Enggak ya? Oke, nah itu maksud saya. Orang yang kebanyakan keinginan, dia akan sangat sulit menikmati apa yang ada di sekitarnya, sehingga dia banyak tidak sadarnya. Contoh paling gampang adalah biasanya sering lupa rakaat sholat. Betul atau betul? Betul banget ya. Nah, orang-orang ini entah sadar atau tidak, tapi mereka memiliki program di pemahamannya bahwa jika saya bisa dapat itu, ini, saya akan bahagia. Padahal teman-teman, itu semua hanya ilusi semata. Jangan sampai kita terjebak dalam ilusi yang kita buat sendiri. Saya contohkan hal nyata dalam kehidupan. Misal ya, antum nih punya keinginan untuk membeli mobil Avanza. Antum nabung mati-matian 3 tahun sampai antum bisa beli mobil tersebut. Nah, ketika mobil itu didapatkan, apakah antum bahagia? Ya, tentu bahagia. Ya pasti bahagia ya. Pertanyaannya, berapa lama kebahagiaan itu akan bertahan? Hari-hari saking pertama-pertamanya nih, senangnya minta ampun. Plastik mobil sampai nggak dilepas-lepas. Bahkan baru kena kotoran sedikit aja udah langsung dicuci sampai mengkilap, iya nggak? Tapi coba deh lihat kondisi mobilnya 3 bulan ke depan. Warna mobil yang tadinya putih sekarang menjadi coklat. Nah, ketika berpapasan dengan mobil Fortuner, kira-kira muncul lagi nggak keinginan yang lain atau hasrat yang lain untuk beli mobil yang baru atau mobil Fortuner tersebut? Nah, akhirnya nabung lagi nih selama 5 tahun untuk beli mobil Fortuner. Nah, ketika didapat, seneng, ya pasti seneng. Tapi berapa lama?
Menurut penelitian para pakar psikologi, orang mengalami sedih atau senang itu rata-rata bertahan selama 3 bulan. Setelah itu semuanya kembali seperti biasa. Seperti biasa, besoknya lihat lagi Pajero, nabung lagi. Begini seterusnya, ya. Nafsu manusia selalu bertambah, bertambah, dan bertambah. Tidak pernah cukup. Nah, lihat teman-teman, kita tertipu ilusi kita sendiri. Kita berpikir jika dapat hal tersebut pasti senang luar biasa dan bakal selamanya. Padahal setelah didapat, nyatanya sama saja. Lihat deh, 8 tahun di sini hanya untuk memenuhi nafsunya saja untuk membeli mobil. Nanti ketika hari perhitungan kita sendiri yang rugi teman-teman. Ketika diberikan buku catatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menangis melihatnya. Ya Allah, kenapa catatan saya gelap semua? Allah menjawab tuh, itu karena kamu selama hidup di dunia hanya sibuk nyicil rumah, nyicil motor, nyicil mobil, dan nyicil yang lainnya. Terdengar lucu, tapi ini hal yang sangat serius harus kita pahami. Nah, jika kalian akan bertanya, jadi saya tidak boleh punya keinginan banyak gitu Kak? Bukan maksud saya seperti itu. Boleh berkeinginan banyak. Tapi saran saya, jadilah manusia langit yang kakinya menapak di bumi. Maksudnya apa Kak? Nah, maksudnya agar tidak sia-sia, maka keinginan kita dibuat seperti ini. Ya Allah, saya ingin punya mobil. Dengan mobil ini saya berniat ingin jalan-jalan bersama anak yatim, membantu mengantar orang-orang yang sakit, dan berbagi sembako dengan mobil itu. Nah, ada niat-niat baik yang akan kita laksanakan dari keinginan kita. Tapi dengan syarat kalimat ini keluar bukan hanya sekedar mulut saja, tapi harus dari hati. Nah, insya Allah jika antum menerapkan seperti ini, antum akan menemui keajaiban-keajaiban yang dahsyat luar biasa. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya jika kita mengikuti aturan Allah, hidup kita itu sangat simpel dan sangat gampang. Tapi yang sering terjadi adalah kita sebagai manusia sering mengedepankan ilusi, sehingga membuat hidup kita seperti dongeng yang tak kunjung berakhir. Karena terpaku pada kepalsuan ilustrasi yang membuat kita sendiri tidak bisa merasakan kebahagiaan, apalagi menikmati hidup yang sangat luar biasa. So, sudahi ilustrasi-ilustrasi itu mulai dari sekarang. Berkeinginanlah sewajarnya. Jangan mendekte Allah dengan keinginan kita. Boleh berkeinginan, tapi jangan memaksakan keinginan tersebut menjadi kenyataan. Kenapa? Karena kita boleh dan wajar dan sangat wajib berikhtiar ya. Tapi urusan keinginan terwujud itu adalah hasil yang mutlak hanya Allah yang menentukan. Jadi teman-teman, yuk kita belajar lagi untuk hidup lebih bijak agar bisa menikmati keindahan hidup yang sangat luar biasa. Oke, kiranya sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa syukur wal inayah. Jazakumullah khair katsir. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.